Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi portal website. Jadi, karena kita adalah mempelajari tentang salah satu sistem informasi yang digunakan untuk perdagangan atau niaga atau jual beli, dan kita menggunakan teknologi internet atau online, maka kita butuh wadah yang nanti akan kita gunakan untuk menampilkan produk-produk ataupun apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Sehingga kalau kemarin kita menggunakan fasilitas yang kita perkenalkan, fasilitas yang sudah ada dan tinggal pakai, misalnya marketplace, ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu, atau juga bisa menggunakan media sosial. Hanya kelemahannya adalah bahwa kita hanya bisa menampilkan produk dan itu bareng-bareng, itu rame-rame, kayak kita punya stand di swalayan gitu. Nah, kadang-kadang kita pengen memiliki sebuah otoritas penuh tentang toko yang kita miliki. Jadi kita kelola sendiri, kita mau warnai sendiri, mau kita tambahkan fitur atau menu apa, mau kita tambahkan profil dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah memiliki nama kadang, atau kita pengen lebih bonafit lah istilahnya itu, maka biasanya kita menginginkan punya yang namanya toko online sendiri atau website sendiri gitu. Nah, memiliki website itu memang sesuatu yang keren gitu. Misalnya kita di kartu nama itu kita bisa menentukan nama website kita dan seterusnya, itu sesuatu yang keren, sesuatu yang punya prestis gitu, sesuatu yang punya bisa dibanggakan, punya harga diri dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sementara tidak semua orang itu bisa membuat website, ya karena butuh keahlian khusus, gitu. Harus punya kemampuan programming, harus punya kemampuan di desain, harus punya kemampuan perancangan sistem informasi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita belajar itu, maka akan butuh waktu lama. Jadi bahasa kita manusia itu bagaimana akan bisa diterjemahkan oleh komputer, itu maka butuh yang namanya bahasa pemrograman. Sehingga orang mau belajar bahasa pemrograman itu butuh waktu lama, antara 3 sampai 5 tahun lah kalau sampai dengan mahir. Nah, bagaimana menjembatani antara keinginan kita itu dengan kelemahan dalam diri kita. Khususnya mungkin Anda yang tidak belajar secara khusus tentang programming, Anda yang tidak belajar khusus tentang bahasa pemrograman, Anda tidak belajar khusus tentang namanya arsitektur, Anda yang tidak belajar khusus tentang bagaimana mendesain gitu ya, desain di komputer dan sebagainya. Itu maka ada satu teknologi yang ini kita perkenalkan gitu. Yang ini akan menjembatani Anda untuk bisa memiliki website yang sepadan dengan website yang sudah teruji di lapangan atau di dunia maya. Ya, kita kenalkan namanya content management system. Apa itu? Ini berawal dari kebutuhan pembuatan website untuk perkembangan perusahaan atau sekolah saja. Khususnya kalau kita ingin menggeluti dunia niaga ya, jual beli di dunia maya atau di dunia digital ya. Sebentar ya, ini karena ada azan, saya pause sebentar. Ya, kita lanjutkan. Apa yang melatar belakangi kenapa kita mempelajari materi ini? Ya, satu karena kebutuhan tentang bagaimana kita memiliki sebuah website. Sebenarnya website ini tidak hanya untuk niaga saja, untuk jual beli saja, tapi bisa untuk digunakan untuk kepentingan yang lain, untuk fungsi lain yang lain, misalkan sekolah.
untuk perusahaan, untuk organisasi, untuk apalah banyak. Nah, ini pernah kita buktikan. Jadi saya pernah ya. Jadi saya dulu melaksanakan ini. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan dulu pernah saya praktekkan ya. Dulu sebelum kita jadi akademisi, saya membuat software development waktu itu. Nah, agar lebih mudah, cepat, maka saya menggunakan teknologi ini. Dan ini juga hasil rekomendasi atau hasil dari solusi yang diberikan teman-teman programmer ketika dulu kita ada di rektorat PNU. Dan sudah banyak yang pernah kita buat, saya buat ya. Ada sekolah, ada event organizer, ada perguruan tinggi, ada organisasi, ada bandar udara, dulu pernah kita buat itu. Baik yang tingkat lokal sampai ke tingkat internasional, dulu pernah kita buat. Dan ini efektif. Artinya efektif itu ya cepat, mudah, ya, dan elegan ya, sudah bagus lah, kelihatan bagus. Karena ini memang dikembangkan oleh orang seluruh dunia, sehingga tidak perlu khawatir dengan ketersediaan template ataupun hiasan-hiasan atau menu-menu, kebutuhan menu ataupun masalah security. Kemudian ini juga menjembatani ketika kita tidak memiliki kemampuan masalah programming. Ya kadang juga orang belajar programming itu juga langsung bisa. Ya karena bahasa programan juga banyak gitu. Mereka harus belajar tentang algoritma, harus belajar tentang bagaimana sequence, selection, looping dan lain sebagainya. Nah itu juga bukan waktu lama. Gitu. Dan ini ada yang teknologi yang lebih sederhana. Keinginan mengelola website yang mudah dan cepat. Ya. Bagaimana ketika kita merubah, pengen menampilkan sebuah produk atau mengubah tentang profil perusahaan atau profil untuk pekerja itu dengan 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 mudah, dengan tinggal klik gitu aja, tanpa harus kita melakukan coding atau pembuatan sintaks atau sesuatu yang baru. Nah, website yang bisa dibuat dengan teknologi ini bisa banyak, bisa baik personal, banyak dulu kita membuat itu ya. Kemudian berita, blog, katalog, galeri foto, pendidikan, e-commerce termasuk e-commerce ya, yang nanti akan kita tujukan, kita khususkan pada materi ini adalah untuk pembuatan e-commerce atau toko online. Kemudian kita juga kadang memiliki produk tapi tidak memiliki portal website. Akhirnya apa? Ya kemarin di antara solusinya adalah dengan menawarkannya atau menjualnya di marketplace. Ya. Kebutuhan tentang online shop. Apa saja yang bisa kita manfaat apa atau fungsi apa yang bisa kita gunakan ketika menggunakan portal website ini atau teknologi ini, yaitu kita bisa menampilkan toko atau usaha kita ya. Kalau di marketplace mungkin kita kebatasan kita nyantumkan nama atau kecil aja untuk apa gitu, produknya apa gitu. Tapi dengan ini kita bisa lebih menampilkan secara luas lebar, mau kita apain, mau kita tambahkan apa, mau kita pakai gambar apa gitu. Atau mungkin kita mau tambahkan animasi apa, rantek apa, itu kita bebas di sini. Dan itu bisa kita tampilkan semuanya. Sehingga usaha kita itu atau toko kita itu atau ya bisnis kita itu akan lebih menonjol di sini dengan menampilkan nama usahanya apa, jenisnya usaha apa, gitu. Dan bisa banyak. Kalau kita di marketplace mungkin hanya satu produk, satu. Tidak bisa melakukan kategorisasi. Tapi kalau dengan ini kita bisa membuat menu sendiri. Oh menu untuk produk apa? Fashion. Oh menu untuk produk sepatu. Oh menu untuk produk tas itu. Oh menu untuk produk kaos dan sebagainya ya. Atau produk kimia ya. Produk kimia apa ya? Yang bagian rambut sampo gitu ya. Sampo dengan macam-macam variannya apa gitu. Sampo anak, sampo dewasa, sampo orang tua ya.
ya. Kemudian sabun, ya toh, ya, sabun apa itu namanya, batangan, sabun cair, sabun rasa apa kemarin ya, blueberry misalkan dan lain sebagainya, warnanya ya macam-macam itu ya. Atau wanginya apa, wangi tipe apa, aromaterapi macam-macam. Lokasi usaha, alamat CP kontak person ya, email, foto, dan kerjasama, MOU dan sebagainya. Ya, kita lebih leluasa dengan ini. Kemudian menampilkan produk kita ya. Kita tampilkan gambar, deskripsi, harga, varian, dan lain sebagainya. Itu lebih leluasa. Menampilkan cara pemesanan, bagaimana kita bisa menambahkan satu page, satu form pemesanan. Ya, kalau kita di marketplace semua sudah diatur oleh pengelola ya, pelaksana. Tapi kalau ini kita bisa mengelola sendiri, ya. Mau kita tambahkan apa, nama, alamat, telepon, misalkan WhatsApp gitu, apa-apa bisa kita. Kemudian menampilkan cara pembayaran, baik cash, transfer, atau money digital. Menampilkan cara pengiriman, testimoni dan lain sebagainya. Dan semuanya itu bisa kita kelola sendiri. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan passion kita ya. Seperti apa nih? Itu keunggulan nih. Ya, kita benar-benar jadi bos di toko kita sendiri. Kita jadi pengelola, kita jadi direktur, nah semuanya lah kita bisa di sana. Jadi pegawainya sekaligus jadi manajernya, pengelolanya sekaligus jadi adminnya, ya sekaligus jadi ownernya ya, semuanya bisa kita lakukan sendiri. Ya, yang kadang-kadang kalau kita janu tidak bisa dilakukan. Kita hanya sebagai seorang publishernya saja, atau kalau di website yang lain ya hanya sebagai editornya atau hanya menampilkan saja toh dan sebagainya. Nah, kenapa kok kita butuh teknologi ini? Tadi latar belakangnya kemudian kadang-kadang ini muncul nih. Jadi sebagian sudah kita singgung, satu kita tidak memiliki kemampuan dalam programming. Punya kemampuan tapi kadang juga terbatas waktu karena programming itu lama ya. Hampir rata-rata teman-teman programmer itu hampir bisa sehari semalam itu di depan komputer itu bisa. Nah, 24 jam itu bisa di depan. Nah, itu menyita waktu dan butuh profesional. Butuh biaya untuk coding ya. Kenapa? Kalau kita misalkan pesan ya, pesan itu juga harganya mahal. Ya tergantung ya tingkat tingkat apa namanya? Tingkat kerumitannya. Kalau instansi ya rata-rata itu kalau kita pesen website itu sekitar kisaran 6 jutaan. Ada yang 12, ada yang 20. Dengan teknologi ini kita tidak perlu biaya. Tapi kita juga bisa membantu orang dengan dihargai. Gitu. Contohnya yang sering dulu kita sampaikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa itu kalau Anda bisa menguasai ini contohkan ya, ilustrasi sederhana saja. Dulu sekitar tahun 2008 ya, 2008 sampai dengan 2010 saya sering buat pakai teknologi ini. Itu kisaran harganya antara 2,5 sampai 4 juta ya. Waktu itu. Ada yang sampai 6 juta ya. 12 juta juga ada, 30 juta juga ada. Cuma saya yang paling sering aja yang kisaran umum itu ya kita anggap yang kecil. Bisa sampai 6 juta juga, tapi yang kita ambil misalnya yang 3 juta saja. Yang rata-rata 2,5 sampai 3 juta, 3 juta ya. Dengan angka 3 juta ini ya, dengan teknologi ini kita tidak butuh waktu lama untuk membuat sebuah website. Kira-kira ya butuh waktu sekitar 2 hari. Tidak sampai lah, 1 hari sebenarnya bisa. Saya pernah itu diminta untuk membuat sebuah sekolah SMK tingkat internasional itu. Malam itu saya detail, Pak. Saya minta dibuatkan, bisa enggak Pak saya dibuatkan website ini karena mau akan ditampilkan pada hari Senin. Malam Minggu saya dikontak, malam Senin pengen ditampilkan itu. Ya karena waktunya yang 1 hari 1 malam itu gajinya berapa Pak?
Bapak minta berapa? 4 juta. Oh ya siapa? 4 juta. Ya, 1 hari 1 malam 4 juta selesai. Gitu. Nah, misalkan Anda ini ya kalau kita kebut ya. Tapi kalau kita mau santai ya buat 2 hari, 2 hari. 2 hari atau 3 hari, oke lah. Kalau santai banget itu 3 hari gitu. Ya udah 3 hari. 3 hari dapat 3 juta gitu. Nah, kalau Anda memiliki kemampuan dalam melakukan pemasaran, baru pembuatan web bisnisnya gitu. Anda memiliki kemampuan pemasaran untuk membuatkan pihak orang atau orang lain atau pihak lain atau industri dari saya itu buat website seharga 3 juta dengan dikerjakan selama 3 hari, maka secara simulasi hitungan maka dalam waktu 1 bulan 30 hari Anda akan buat 10 website gitu. Dengan harga per webnya 3 juta. Berarti dalam 1 bulan Anda bisa mengumpulkan uang kurang lebih 3 juta kali 10, yaitu 30 juta. Dengan hanya membuat ini saja. Gitu. Nah itu insya Allah ini udah melebihi gaji pegawai gitu, udah melebihi gaji profesor gitu ya. Itu kalau Anda mau tekuni gitu ya. Kalau mau ditekuni dan Anda mau memasarkannya secara sungguh-sungguhnya, intens gitu maksudnya, jadi punya planning, punya target berikutnya dan target berikutnya gitu. Nah, kalau bisa kontinu maka kira-kira seperti itu. Kalau atau misalkan Anda punya tim gitu. Ada yang memasarkan, ada yang membuat dan lain sebagainya ya. Ini menjanjikan kalau mau ya. Ini juga peluang bisnis bagi Anda. Selain Anda juga bisa membuatnya untuk menjual produk-produk Anda sendiri. Coding, desain ya. Biaya untuk desain itu misalkan ini, desain itu juga kadang tidak murah ya. Misalkan 1 kali kita membuat fitur itu atau membuat apa ya kan, kalau dibawa ke tukang desain itu sekitar harga 300. Ya, tapi dengan teknologi ini tidak perlu karena semuanya sudah banyak yang kita tinggal pakai saja. Selanjutnya testing. Ya. Nah ini kadang kalau kita buat belum dites itu ada kemungkinan nanti berhenti di jalan, entah tidak jalan, bug ya, bug namanya. Bug itu kutu. Jadi kalau dipakai website itu error. Harusnya login tidak bisa login, harusnya muncul ini tapi tidak muncul itu. Nah itu karena belum mengalami yang namanya testing, trial and error. Tapi dengan ini sudah artinya sudah dipakai oleh orang seluruh dunia ya, ikut mengembangkan, mensupport itu sehingga tidak perlu khawatir ini tidak berjalan. Tapi insya Allah sudah baik, berjalan dengan baik, bisa digunakan. Contoh gampang begini misalkan ya. Jadi ngetes website itu kan banyak caranya ya. Di antaranya dengan logikanya, masukkan ini keluar ini gitu. Itu bisa enggak? Atau kemudian diakses bareng-bareng ini. Karena ada web itu yang dibahas bareng-bareng itu ngeblank, tidak bisa gerak. Dan itu banyak. Itu banyak. Tingkat kerumitan yang tinggi dalam pembuatan pemrograman ya sintang. Belum menjamin web pembuatan sendiri akan berjalan dengan lancar ya. Jika membeli, nah ini misalnya kita beli itu juga kita punya biasanya kelemahan yaitu ketergantungan dengan orang lain. Sehingga akan lebih luasnya kalau itu kita buat sendiri. Kan ketika kita beli dari vendor atau dari teman gitu, teman saja lah. Gitu. Nah kalau nanti ada apa-apa kita pengen mengembangkan, nambah menu dan sebagainya, kita harus kontak. Karena ya kalau gratis, ya kalau pas dia tidak sibuk. Tapi kalau dia jasa pembuatan kan ya harus bayar. Nah ini bisa diselesaikan dengan teknologi ini. Belum lagi repotnya ngurusi domain dan hosting. Jadi website kita nanti biar bisa tampilkan harus punya alamat domain www 1001 malam kemarin ya. Atau usahaku.com dan hosting ya, domain dan hosting. Nama dan tempat folder yang ada di server. Berbagai mulai server untuk database, mulai setting database dan sebagainya ya. Konsultan untuk maintenance, rentan terhadap
security dan hacking gitu. Belum nanti kalau ada yang hack, ada yang pesen tapi nggak ngirim uang atau nggak ngirim barang. Dan kendala teknis yang lain banyak. Nah ini teknologi ini untuk menjembatani itu. Ya. Terus mudah untuk membuat dan memaintain website jika orang yang sama adalah ini yang kita mau manfaatkan. Kita akan lebih luasa kalau kita juga sebagai author, publisher, juga programmer di sini. Dalam skala yang lebih ringan. Ya. Site terdiri atas sedikit page, makanya. Nah, ini kita mau buat page berapapun bisa dan gampang. Ya. Nah, tidak yang mudah terhadap konsentrasi halaman. Nah, kita bisa ngelola web sendiri. Homepage page-nya mau kita buat berapa, mau kita pakai halaman berapa, mau kita tambah berapa, mau kita tambah fitur apa, mau kita tambahkan komponen apa gitu ya, bisa ya. Nah, tetapi tidak demikian dengan versi Anda. Ya, intinya kita bisa mengelola semua yang ada di website itu secara mandiri. Jadi bagaimana website itu akan dikelola, akan dipelihara, akan dirawat. Di sini ada kontributor dari web designer, ada konten kontributor, ada editor atau approve yang dia akan menyetujui konten itu untuk ditampilkan. Kemudian baru dia masuk ke website, kemudian baru dilihat oleh konsumen. Nah, ini semuanya bisa kita lakukan sendiri. Tanpa harus banyak orang. Ya kita desainernya, ya kita kontributor kontennya, ya kita editor dan juga sebagai approval-nya. Apa nama teknologi itu? Yaitu teknologi Content Management System. Sekali lagi, apa nama teknologinya? Yaitu Content Management System. Sistem yang digunakan untuk mengelola konten. Konten itu isi website. Isi website itu banyak, bisa berita. Misalnya kalau sekarang yang mungkin produk. Berita itu bisa informasi. Kemudian baik dalam bentuk tulisan, video atau gambar. Kalau kita punya produk, kemudian kita foto, produk ini mau kita tawarkan, maka kemudian kita tampilkan di website itu. Kita upload ke sana, kita berikan deskripsi dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak perlu repot lagi buat websitenya karena sudah ada. Ya, sudah ada alat yang digunakan atau lebih tepat sebenarnya mesin ya. Tapi mesin di sini bukan mesin diesel atau mesin motor bukan, tapi mesin website maksudnya ya. Ada sistem atau mesin yang digunakan untuk mengelola konten yang kita miliki, produk yang kita miliki, berita yang kita miliki, artikel yang kita miliki, foto, video, animasi yang kita miliki. Kita punya kontennya, ini kita tinggal pakai saja. Nah, content management system itu adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya kita ya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis. Kenapa? Karena ada website yang namanya statis. Statis itu ya tinggal halaman atau udah gitu. Ini ada info, plug, masukkan ke page halaman ya. Udah gitu terus. Tidak ada perubahan, statis namanya. Tapi dengan teknologi ini dinamis. Artinya dia masih bisa berinteraksi dengan visitor atau orang yang mengakses website kita. Tanpa dibekali pengetahuan tentang hal yang bersifat teknis tadi ya, tanpa harus memiliki kemampuan programming, desain dan lain sebagainya ya. Ini bisa digunakan oleh para pengguna untuk mengelola ya, konten atau isi dari website. Setiap orang, penulis maupun editor, setiap saat dapat menggunakannya secara leluasa, bebas. Apakah mau membuat konten, menghapus konten, atau bahkan memperbarui konten dari website tersebut. Konten sekali lagi, konten itu isi website. Apa yang mau kita tampilkan, apa yang mau kita informasikan kepada orang yang mengunjungi website kita. Khususnya kalau dalam hal ini e-commerce itu tentang produk kita. Ya. Kita bisa menampilkan produk,
menghapus produk, memperbarui produk tanpa campur tangan dari pihak yang lain. Dikelola secara mandiri, arah sendiri. CMS is a software system used to manage content ya, untuk mengelola konten, including ya, termasuk web content, image, audio, file dan sebagainya. Ya kita kelola langsung. Artikel, gambar, audio dan sebagainya, semua yang bentuknya file. Ya. File itu kan banyak ya, video termasuk suara juga iya. Hingga yang namanya data itu tidak hanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk format yang lain, suara, teks, gambar, video dan sebagainya. Use for storing, controlling, versioning, and publishing website. Untuk bercerita, kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengubahnya, kita bisa mempublishnya. Files are available over the web, ditampilkan di website ya. Output of the knowledge of management process, editable content. Kita bisa mengelola, mengedit, mengubah, mengoperasikan konten-konten yang ada di website tersebut. Menjanjikan ya. Dan ya itu bagus. Saya help to organize, control, and publish document and multimedia content. Ini apa sih? PDF, Word, foto, audio, nah semua. Ya, kita lebih punya banyak pilihan, lebih punya banyak variasi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita tawarkan. Karena kan gini, rata-rata orang itu melihat produk kita itu dari packagingnya dulu, dari kemasannya dulu. Sebenarnya kadang-kadang isinya sama, yang diolah juga sama. Misalkan apa namanya, jagung goreng. Kalau orang Jawa mungkin makannya berondong gitu. Tapi kemudian diimage-kan jadi popcorn gitu misalkan. Ya sama aja, jagung goreng ini. Sama-sama jagung goreng atau popcorn gitu. Kemudian ditawarkan, yang satu pakai plastik gitu, yang saya satu pakai kardus, ada tulisan, ada tulisan, ada logonya, ada tulisannya, ada sertifikat halalnya gitu. Itu harganya udah beda. Sama-sama satu kilo harganya 5.000, yang satu bisa 25.000. Contoh paling gampang air mineral itu lah. Air mineral ya sama saja dengan air-air yang kita miliki di sumur dan kita masak itu ya sama. Nah, mungkin mereka katakan ada teknologi ozon dan lain sebagainya, sama-sama airnya ini, sama-sama air. Tapi ketika sudah dibotoli, sudah dikasih merek, sudah dikemas itu, maka harganya jadi lain. Harganya, ya toh. Nah, tapi itu yang dijual airnya atau botolnya ya sudah ada, karena menjual apa namanya, sumber daya milik umum kan tidak boleh hasilnya ya. Ya kan air itu kan milik orang, milik masak, milik umat. Ya, mungkin yang dijual botolnya ya. Intinya kalau dengan kemasan yang berbeda, itu nanti bisa menimbulkan nilai tambah yang meningkat berkali lipat gitu. Nah, bagaimana kita akan menampilkan, bagaimana kita akan mendapatkan yang kali lipatnya itu, yaitu dengan cara ini nih. Kalau kita sudah punya produknya, kita tinggal mendesainnya, mengembangkannya, menghiasnya itu di website itu, sehingga kita akan lebih nuansanya, keindahan dan variasinya itu akan lebih. Nah, dengan ini ya, dengan banyak pilihan dan banyak variasi tadi. How does CSS works? Satu, kita ada template. Ya, template itu kayak sampul buku. Kita beli buku kadang kan terbungkus oleh apa namanya, cover ya. Karena kalau di toko itu kan kita tidak bisa melihat isinya ya, kadang hanya melihat luarnya saja. Tapi sehingga kita kan tertariknya hanya dari sampulnya itu. Oh, gambarnya menarik nih. Oh, judulnya menarik. Oh, kemasannya bagus kan dari situ. Padahal tidak lihat isinya, belum lihat isinya karena tersegel. Begitu segel dibuka kita harus pilih.
Sehingga ini menjadi sesuatu yang penentu apakah orang itu, konsumen itu akan jadi membeli atau tidak. Dan contoh yang lain sebenarnya, kita tidak tahu isinya. Ketika kita beli kan tidak tahu isinya. Tapi ketika kita beli kan juga berdasarkan karena warnanya, ya, sampulnya, judulnya, pengarangnya dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi ujung tombak kita. Nah, ini dengan teknologi ini itu banyak tawaran dan kita tinggal pakai. Content is entered by a plain text or HTML with ini ya, ini agak teknis. Intinya content is placed in a template for display to the end user. Jadi ketika kita sudah punya produk, misalkan ya kita foto, kita deskripsikan di sana, kita tinggal masukkan saja ke sana dan kemudian nanti tinggal klik OK, dia akan tampil. What you see is what you get. Apa yang kita tulis di sana nanti juga tampil seperti itu. Dan kita bisa melihat reviewnya. Jadi sebelum dia tampil, kita bisa lihat dulu, oh nanti kayaknya seperti ini nih. Di preview dulu bisa. Ya, kita mau tambahkan sedikit nih, ya, itu bisa. Atau kurang ini nih, ya. Oh udah baik nih. Apa sih komponen CMS ini nih? Publishing user interface, kita kayak punya kantor sendiri, tapi di website ya. Kantor yang di sana ada banyak pilihan menu yang bisa kita gunakan. Ini untuk membuat untuk nampilkan aplikasi ini, untuk nampilkan produk ini, untuk atur pembayaran ini, untuk atur dan sebagainya itu. Jadi kita punya ruang manajer untuk ngelola. Kalau orang yang kunjung kan dia hanya lihat luarnya. Nah, di dalamnya itu kita punya ruang manajer sendiri, ruang administrator sendiri ya. Kemudian outdoor template. Template banyak tinggal kita pakai, aplikasi software ini terhubung dengan database, template yang nanti akan dibaca, covernya lah intinya seperti itu. Kemudian dia menjadi sebuah page halaman yang akan dibaca oleh, ditampilkan dan dibaca, dikunjungi oleh visitor ya. CMS mengenai web maintenance ya, semuanya bisa kita tadi. Ini semuanya bisa kita kuasai baik dari web designer, template, kemudian admin, kemudian sebagai pembuat kontennya, approve-nya sampai ke publish ini bisa kita laksanakan sendiri tanpa keterlibatan lain. Tapi kalau usaha Anda sudah besar, ya baiknya ada yang ngurusi sendiri. Gitu. Artinya apa? Ya biar lebih profesional. Profesional ini semakin cepat update-nya, real time-nya, itu informasinya, servisnya, tanggapannya terhadap konsumen maka akan semakin cepat perpuluhan aset yang akan terjadi di toko kita. Oke, intinya nanti ketika kita pakai ini kita tinggal login saja, terus kita lihat apa yang nanti akan kita ubah di sana. Kita mau ngapain itulah banyaklah di sini, mau edit website properties, privacy site dan lain sebagainya lah. Terus brief define workflow, mau kita membuat artikel atau kita mau buat produk, kita nampilkan produk lain sebagainya kita ambil. Nanti kita pelajari, kita bisa lihat lebih lanjut ketika kita sudah menginstalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh CMS allow non-technical staff untuk ability to update web content without knowing HTML, FTP dan sebagainya. Bisa mengupdate, memiliki kemampuan update, mengubah konten tanpa harus memiliki kemampuan HTML, tanpa harus tahu apa itu HTML, apa itu FTP, apa itu PHP, Java dan sebagainya. Ya, kalau seorang programmer kan harus tahu itu. Gitu ya. Dalam bahasa programming yang ada sekarang adalah PHP atau Java. Kemudian basis datanya pakai MySQL atau PostgreSQL itu. Nah itu tidak perlu tahu itu. Ya. Easy to use. Nah, ini namanya, ini bacanya what you see is what you get. Apa yang kita lihat di situ maka itu yang akan ditampil. Apa yang seperti itu juga lah yang akan tampil di halaman website yang akan dilihat oleh pengunjung. Similar to what code you SQL ya.
Individual who have natural responsibility for content can maintain, bisa dikelola sendiri lah. Archiving, backup, recovery. Content more likely to be keep up to date. Ya, consistent visual identity, manajemen data, mendukung web template dan standar. Nah ya, jadi insya Allah aman. Artinya aman itu kan sudah terstandar. Platformnya itu sudah universal, dimanapun oke lah. Oke, ya, walaupun tuh ada yang support pembuatan modulnya oleh orang luar, kita pakai juga oke, bisa. Arsitekturnya kayak apa ya? Ada employees atau kayak ya. Jadi ini nanti di sini kita bisa melakukan banyak hal ya. Intinya tadi lah, ya. Kalau kita sudah secara nanti malah. Intinya semua yang terkait dengan teknisi website itu bisa kita kelola sendiri. Nah, biasa. CMS konten, misalnya simple page, complex page juga bisa, baik yang sederhana sampai yang kompleks, informasi yang dinamis, training, online manual, jurnal bisnis, sebanyak yang bisa kita kembangkan bersama. Isi content editing, ya mengubah dengan mudah, bisa preview, ya toh, extendable functionality, mau kita batasi fungsinya, mau kita kembangkan fungsinya, mau kita tambahkan fungsinya, gitu. Template, tampilan banyak, version management, different user level. Jadi bisa kalau kita punya pegawai nanti misalkan ini bisa dipilah-pilah, bisa dibuatkan tingkatan usernya. Misalkan kalau kita punya pegawai ini yang bagian untuk publisher ya bisa, yang manajernya bisa, yang hanya editornya bisa. Tapi kalau kita sendiri semuanya bisa juga. Different user level, automatic system update, nah, kemudian searching ya bisa diupdate. Ya, ini contohnya kalau kita mau buat informasi itu sangat data title gitu, data tinggal gampang ya, kita tinggal ketik saja, kemudian tinggal preview atau save atau publish, apply, publish, gampang, tidak perlu coding. Jadi kita tinggal ngisi saja, kayak kita menggunakan Word gitu, gampang. Tapi ini website. Preview before publishing, bisa di preview sebelum kita publish, kayak preview dulu. Oh, tampilannya kayak gini ya, sudah. Nah, extendable functionality, ya, functionality bisa kita sesuaikan. Template-nya juga banyak, tampilan depannya bisa kita banyak. Oke. Kemudian ruang manajemennya ya ini tadi yang kita katakan banyak yang bisa kita pakai di sini untuk mengubah menu, mengubah bahasa, dan template-nya mau kita rubah dan sebagainya. Kemudian level usernya, ya, mulai dari yang front end, yang dia mengelola konten, ya, sebagai author, penulisnya, editornya, atau sampai ke publisher bisa kita atur, ya. Atau yang back end-nya dari manajer, administrator, atau support administrator bisa kita kelola. Bisa kita tentukan. Kemudian sistem update. Ya. Nah, apa saja jenis CMS gitu? Banyak sebenarnya, baik yang komersial ataupun open source. Saran saya karena kita memang mau yang tidak berbayar, tapi kelasnya keamanannya, kelasnya, prestisnya itu bagus, baik, itu diantaranya kita pakai ini jumlah ya. Yang open source ya, jumlah mampu yang terkenal itu jumlah, nanti kita pakai jumlah mampu, Drupal, PHP-nya jelas saja, WordPress, Copy, sebagainya. Nah ini nanti kita pakai yang namanya jumlah. Oke, nah terus bagaimana kita akan seperti apa? Bagaimana cara menginstalnya? Bagaimana cara kita mendapatkan jumlahnya? Bagaimana cara kita membuat server di local hostnya? Jadi sebelum website itu kita online-kan, maka akan lebih baik kalau itu kita
setting di komputer kita. Jadi komputer kita gunakan sebagai server yang akan menjalankan website itu, gitu. Kita desain di situ sampai dengan selesai, karena akan lebih mudah, lebih ringan daripada kita langsung mengupdate-nya, mengisinya di server asli. Nah, karena kadang-kadang perbatasan koneksi dan kecepatan bandwidth gitu ya. Tapi kalau di komputer dulu itu akan lebih mudah. Namanya localhost ya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan CMS itu, bagaimana cara menginstalnya, bagaimana membuat komputer kita itu menjadi sebuah server yang kita gunakan untuk mendesain, maka ini sudah saya rencanakan untuk membuat video tutorialnya. Ya, video tutorial. Hanya tadi saya baru pesan software yang bisa saya gunakan untuk merecord layar, ya, merecord layar, screen capture layar gitu. Ini saya baru pesan itu, terus nanti rencana akan saya buatkan tutorial dan Anda bisa mengikuti panduan video tutorial tersebut agar Anda memiliki server sendiri dan toko online sendiri. Begitu. Ya, nanti tunggu informasi dari saya. Oke, itu yang saya sampaikan. Dengan teknologi CMS ini, Anda bisa memiliki dan mengelola website sendiri tanpa harus repot-repot programming dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau